bertauhidlah kepada Allah. U'budu di sana enggak, bukan berarti ibadah, karena ibadah enggak ada tauhid, enggak ada apa-apanya. Kita harus bertauhid dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengenal dulu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kalau kita sudah bertauhid, sudah mengenal siapa sih yang disembah kita, Allah. Allah yang mana? Begitu kan? Ya kita nggak tahu Allah yang mana sih. Apa yang ada tulisannya di depan Allah? Oh, berarti kita menyembah tulisan begitu. Nah ini kita harus ketahui lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ulama. Semoga kita nanti di hari kiamat mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita pertama kali adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai apa yang tadi dikatakan oleh Al-Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini seruannya kepada seluruh manusia. Wahai seluruh manusia, bertauhidlah kepada Allah. U'budu di sana enggak, bukan berarti ibadah, karena ibadah enggak ada tauhid, enggak ada apa-apanya. Kita harus bertauhid dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengenal dulu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kalau kita sudah bertauhid, sudah mengenal siapa sih yang disembah kita, Allah. Allah yang mana? Begitu kan? Ya kita nggak tahu Allah yang mana sih. Apa yang ada tulisannya di depan Allah? Oh, berarti kita menyembah tulisan begitu. Nah ini kita harus ketahui lah. Sebelum sampai kepada ilmu tauhid, saya akan sampaikan dulu wajibnya mencari ilmu, juga kehebatan kita kalau mencari ilmu. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya, ntar saya lihat dulu ya, takut salah ntar. Man shalla sholata ma'al jamaah, barang siapa yang sholat berjamaah, ya alhamdulillah lah kita mau ya sholat berjamaah. Karena kalau laki-laki sholatnya di rumah ya udah kasih itu aja, kasih mau kena aja udah. Laki-laki itu harus di masjid. Kapan di masjid? Ya 5 waktu lah di masjid. Tapi kan ada orang yang hanya maghrib sama isya doang, ada, ya nggak apa-apa lah. Kita belajar dulu ke masjid, karena masjid itu panas rasanya bagi orang yang nggak suka ke masjid. Pengennya balik, pengennya balik.
Apalagi sehabis sholat maghrib itu harusnya jangan dulu pulang, itu satu ijabah itu. Isilah ya, karena apa ya, dosa setinggi gunung Uhud, sebanyak pasir sebesar gunung, itu bisa hancur dengan kita mengisi beberapa waktu. Di antaranya adalah habis maghrib. Kalau habis maghrib itu dipakai untuk ibadah luar biasa, dosa kita dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah. Nah, di sini ada nih, man shalla sholata ma'al jamaah. Barang siapa yang sholat berjamaah, suka sholat berjamaah, wa jalasa fi halaqatil ilmi, dan duduk di tempat mencari ilmu, bukan tiduran. Apa katanya duduk? Ya ini jalasa di sininya, duduk ya, duduk, bukan tiduran, bukan berdiri. Wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalamallahi wa amila bih, dan mendengarkan firman Allah dan mengamalkannya. Kita berusaha mau mengamalkannya. A'tahullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang itu sittata asya, 6 perkara. Yang pertama, ar-rizqu minal halal. Yang pertama, akan dikasih rizki yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian, ini masalah rizki ini susah banget ya, susah banget. Jangankan yang halal, yang haram juga akeh sih ya, akeh sih orang mencari rezeki itu, akeh banyak, tapi susah banget mencari rezeki yang halal. Bahkan kata teman saya, bukan teman saya, guru saya, kata guru saya, kalau lu pengen cari rezeki yang halal banget katanya, udah ngamangap aja ke atas langit di waktu hujan, nah itu halal katanya. Sebab tercampur terus, terutama dengan riba. Ini akhir zaman ini dengan riba. Lah, terus apa sih pengaruhnya riba kalau dimakan oleh kita? Kata Rasulullah SAW, 1 dirham memakan harta riba, siksaannya lebih berat daripada 36 kali zina. Wallah, itu kata Rasulullah SAW. 1 dirham berapa sih? 40.000 rupiah. 40.000 rupiah kita makan itu dari harta riba, lebih besar siksa, lebih berat siksaannya daripada 36 kali zina. 1 kali zina, ada seorang laki-laki dan seorang perempuan bertelanjang bulat disemprot oleh blower dari bawah dalam 1 tungku, disemprot sampai dia terbang sambil berteriak-teriak. Ditanyakan, ya Jibril, ini siapa ini? Orang yang bagaimana ini? Oh, ini orang yang berzina. Berapa kali? 1 kali. Tapi dia belum taubat. Hantam oleh api dari bawah. Itu 1 kali zina. Bagaimana kalau 36 kali zina? Kalau kita makan 40.000 rupiah, bagaimana kalau 1 juta rupiah uang riba kita makan? Udah gak kebayangkan. Tiada lain, saya datang jauh-jauh ke sini. Yuk mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat. Apa itu tobat? Benar ada yang tahu apa tobat itu? Itu kan apa biasa ya orang. Yuk kita bertobat. Tobat itu apa sih? Tobat itu adalah ar-ruju' min af'alin madhmumatin ila af'alin mahmudatin sar'an. Yang disebut tobat adalah ar-ruju'. Kalau kita misalkan ini ya, ngomong lu cerai sama istri saya gitu, udah cerai, jatuhlah talak. Karena talak kita harus hati-hati dengan talak ya. Ini mengkol dikit nih. Talak, kalau sampean misalkan berantem sama istri, cekcok sama istri lah, kemudian diucapkan loh, kamu talak, sudah jatuh talak itu, walaupun kita lagi marah atau kita lagi sendak gurau, ya udahlah, udah kamu talak lah, saya mau kawin lagi, sudah jatuh talaknya. Jangan sembarangan ngomong-ngomong talak. Nah, gitu.
Nah kemudian kita rujuk lagi sebelum 3 bulan 10 hari itu kita balik lagi, rujuk lagi. Rujuk artinya rujuk berarti kembali. Jadi ar-ruju' min af'alin madmumatin, kembali dari perbuatan madmumah yang tercela. Madmumah itu ila af'alin mahmudatin syar'an, kepada af'alin mahmudatin. Apa itu? Pekerjaan yang terpuji tetapi syar'an, menurut syara. Itu yang disebut tobat. Kembali lagi, yang dinamakan tobat adalah kembali dari perbuatan tercela menuju kepada perbuatan yang terpuji menurut syara. Itu yang disebut tobat. Dan udahlah, kita mau ngapain lagi, umur perasaan di atas 18 tahun semua ini, 17 tahun ke atas ini ya. Kurang dikit ya. Enggak ada lagi kita lah, yalah kita bertobat. Ya, paling hebat tobatnya itu yang paling bagus orang itu. Cuma kan tobat juga perlu syarat-syaratnya, ada juga tobat itu. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama itu kalau orang mau sholat berjamaah kemudian duduk di tempat majelis ilmu, atahullahu ta'ala, maka Allah itu akan memberikan 6 perkara, sittatu asya. Yang pertama ar-rizqu minal halal. Yang kedua wa yanju min adzabil qabr. Yang kedua adalah akan dibebaskan dari azab kubur. Seperti telah kita ketahui ya, kita mau kemana sih ya, pulang ya ke kubur dulu lah, ke kubur dulu. Ya, karena akhirat itu nanti setelah kiamat. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian sebenarnya. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Ya setelah mati ya kita dikubur. Setelah dikubur ya ada pertanyaan kubur. Ya kalau diselamatkan ya alhamdulillah. Ya mungkin kita disimpan di mana? Di taman-taman surga, raudhatan min riyadil jannah. Untuk menunggu hari kiamat. Setelah kiamat ya enak. Insya Allah kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian di alam mauqif kita disual oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita diluluskan dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Tetapi itu kan ada sebagian ulama mengatakan bahwa tempat roh kembali itu yang pertama raudhatan min riyadil jannah, itu teman-teman surga. Yang kedua itu adalah ma bainas sama'i wal ardh la fil ardi wa la fis sama. Antara langit dan bumi itu roh itu dipenjara di kerangkeng. Antara langit dan bumi, bukan di bumi dan bukan di langit katanya, itu kata Rasul. Nah, buat siapa itu? Itu buat orang beriman tetapi dosanya masih banyak belum ditaubati. Kalau yang pertama itu buat orang-orang yang bersih lah, bersih, dosanya udah ditaubati, udah taubat dia, taubat habis-habisan dia, simpan di teman-teman surga. Ya udah tidur di sana, habis tidur bangun-bangun hari kiamat tuh, ini ada apa nih rame-rame? Oh kiamat, begitu. Kemudian dibangkitkan lah semua yang dari alam kubur itu, kemudian menuju padang mahsyar. Berapa itu lamanya di padang mahsyar? 25.000 tahun. Itu kayak pantun ya. 25.000 tahun itu orang berdiri di padang mahsyar menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Gua ini neraka atau surga. Begitu. Setelah 25.000 tahun nggak kurang sedetik pun barulah ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir digiringlah oleh malaikat jabaniyah, kemudian orang-orang yang mukmin digiring oleh malaikat rahmat, terus digiring semua. Kemana? Ke tempat mizan. Nah, tempat ruh yang kedua adalah antara langit dan bumi, yaitu nunggu kiamat itu sambil ngelamun dia. Sambil ngelamun, dosa gua banyak, tapi alhamdulillah lah masih iman. Ya, tempat yang ketiga adalah hufratan min huffarin niran, adalah lubang-lubang neraka. Buat siapa itu? Buat orang-orang kafir. Satu. Yang kedua siapa? Buat orang-orang yang murtad. Yang murtad itu orang Islam yang keluar daripada Islam. Kenapa dia keluar? Karena dia selalu memperbincangkan Allah dengan salah, memperbincangkan Rasul dengan salah,
memperbincangkan Quran dengan salah, dia menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran, murtadlah dia, keluar dari Islam. Ya, itu harus kembali lagi ke Islam. Kemudian siapa lagi? Yaitu orang-orang yang syirik, orang-orang yang musyrik, itu masuk kufrotan min kuffarin niron, lubang-lubang neraka, disiksa sampai datangnya hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Apa hati-hati. Nah, kenapa kita belajar ilmu tauhid? Agar kita enggak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kedua ya, wa yanju min adzabil qabr. Lah, kemudian apa saja siksaan-siksaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia di alam kubur? Itu banyak dosa yang membuat kita disiksa di alam kubur. Salah satunya adalah wadul, gede bohong. Orang gede bohong, jangankan nanti di akhirat. Begitu kita masuk ke alam kubur udah dikasih DP sama Allah. DP apa? DP siksaan. Berapa lama? Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Pada dalam hadis menerangkan bahwa orang bohong itu nanti akan mendapatkan azab kubur. Kalau orang biasa bohong, Pak, kalau orang biasa bohong, pegel badan, sakit badan kalau nggak ngebohong sehari. Iya, kayaknya nggak enak hidup ini tanpa bohong. Makanya ya kita tobatilah, kita tobat. Karena awal pekerjaan hati adalah tobat. Nanti saya kemukakan apa sih, ada pekerjaan zahir, ada pekerjaan batin. Ini sebelum masuk ke tauhid ya, kita harus riyadatun nafsi dulu. Apa riyadatun nafsi itu? Adalah mengolahragakan hati. Kita olahraga badan. Setiap hari Minggu ini banyak orang lari-lari mungkin di sini. Ada yang badminton, ada apa, itu mengolah badan. Tapi jarang sekali orang yang mengolah hati. Hati ini harus diolah, karena segerumpul daging yang ada di dalam ini luar biasa. Kalau ininya baik, kata Rasul, seluruh badannya akan baik, seluruh anggota dia akan baik. Dilanjut, ya mudah-mudahan kita selamat dari azab kubur, amin. Masih tentang azab kubur. Kemudian kalau kita pengen selamat dari azab kubur itu bagaimana? Kita udah diberi resep sama Allah Subhanahu wa taala pada waktu kita tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir itu ada doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min azabil qabri, dari azab kubur, wa min azabin nar, dan dari azab neraka, wa min fitnatil mahya, dan fitnah hidup, wal mamat, dan dari fitnah mati, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah dajjal al-masih. Siapa Dajjal Al-Masih? Panjang lagi ntar pembahasannya. Ini sampai jam berapa, Ustaz? 1 jam aja. Udah berapa ini sekarang? Ya nanti kasih tahu yang nggak ada. Oh itu jamnya. Nah, jangan lama-lama lah. Saya mau ngisi lagi ntar pengajian malam. Nah gitu. Kemudian apa lagi untuk membebaskan dari azab kubur? Adalah dengan cara sodakoh. Ya, sodakoh itu. Selain kita berdoa, kita harus banyak bersodakoh. Ntar sodakohnya yang gimana? Ya ntar ada riyadatun nafsi, ada pengolahan hati. Ntar dibahas masalah urusan pekerjaan hati ya. Saya panjang sekali pembahasan pra tauhid itu. Sebenarnya panjang sekali ini. Sebelum kita masuk ke ilmu tauhid panjang sekali. Nah selanjutnya wa yu'ta kitabahu biyaminih. Kalau kita mau sholat berjamaah, kemudian kita duduk di tempat mencari ilmu, maka kita akan diberi buku catatan amal di tangan kanan. Karena ada
ada 3 macam buku catatan amal itu. 1 catatan amal buat tangan kanan, 2 untuk tangan kiri, yang ketiga yang datang di punggung. Begitu kata ulama. Itu yang sebelah kanan apa? Pertanda dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelah kiri itu pertanda akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi akhirnya nanti diselamatkan oleh Allah. Itu buat orang mukmin yang banyak dosanya nggak ditobati. Kalau yang dari punggung itu, dari belakang itu adalah buku catatan amal untuk orang-orang kafir, dan kemudian orang kafir itu nanti di alam mauqif itu nggak disual, enggak. Dakhalan nar, langsung digiring langsung. Tetapi kan ada juga orang-orang Islam yang sholat juga, yang zakat juga, yang puasa juga, tetapi dia itu kena beberapa dosa yang akan mencelakakan dia. Dia malah berbaris di pinggiran neraka jahanam sambil mengangkatkan tangan, ya Allah, kenapa aku di sini? Aku orang yang sholat, yang zakat, yang puasa, yang ibadah haji. 16 kali saya pergi ke haji. Katanya kalau ibadah haji dakhalal jannah. Nah gitu. Kok saya di sini? Banyak alasannya. Yang pertama, di samping tauhidnya batal, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang akan menghancurkan amalnya. Banyaklah yang menghancurkan amal itu. Berhati-hatilah. Nanti dibahas. Satu aja yang berhubungan dengan itu. Kalau tauhidnya itu batal, akidahnya itu batal. Contoh, jika seseorang mensifati Allah dengan sifat yang ada di manusia, mima'anil basar, faqad kafar, sungguh dia kafir. Awas, berhati-hatilah. Contoh kan begini, ada kalau di kampung ada nih nang, kalau ngedoa ke Allah katanya begitu, kalau kita minta sama Allah harus seperti minta kepada orang tua, terus aja minta terus, ntar juga lama-lama Allah kasihan, ntar juga ngasih. Itu kayak santri ngomong, kayak orang bener ngomong, tapi kalau dilihat dari kacamata tauhid itu nggak bener. Apa nggak benernya? Pertama, dia menyamakan sifat Allah dengan sifat ibu bapaknya. Faqad kafar, sungguh dia kafir. Awas, ini belajar ilmu tauhid. Yang kedua, apa itu? Karena dia menganggap bahwa Allah itu menurut kepada makhluk, ngikut ke makhluk. Aneh, kalau ada kholik nurut ke makhluk, aneh. Ntar dalam sifat kudrat, ya bapak-bapak semua akan saya jelaskan dalam masalah sifat kudrat itu. Apapun yang kita kerjakan ini semua sudah ada di tulisannya di hariban Allah Subhanahu wa taala, dan ditulis sejak kapan? Sebelum dunia ini diciptakan, alam dunia ini diciptakan, Allah sudah berencana untuk itu. Nggak ada kebetulan. Apa yang terjadi kepada manusia nggak ada kebetulan, nggak ada. Semua ada dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jangan. Nah gitu. Itu kan kayak tadi dialog seperti tadi dengan anak kita itu dialog yang biasa ya. Seperti ke ibu bapak kita, terus aja minta terus, ntar lama-lama juga dikasih. Berarti Allah lemah kalau begitu, nurut ke makhluk kalau begitu. Allah nggak lemah, ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak membutuhkan seluruh alam, tidak butuh. Apalagi dengan manusia yang kecil ini. Aduh, nggak ada papan tulis ya di sini. Nanti kalau saya ngaji lagi, siapkan papan tulisnya. Nah, siapkan papan tulis. Karena ini supaya apa? Bukan telinga saja yang ngaji, matanya pun mengaji ikut. Ini kan telinga kita yang ngaji sama pantat kita sekarang. Ya, pantat kita lagi ngaji ini. Kemudian ya bertelekan ke sini kan lagi ngaji ini. Ini jadi saksi semuanya. Ya. Kemudian telinga kita lagi ngaji, cuma mata kita kan pandangannya kemana aja, Bro. Nah gitu. Jadi supaya ngaji semua yang ada tapi ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan.
Dosa apalagi banyak, dosa zina. Dosa zina itu nanti akan dihantam juga dalam kubur. Zina kalau nggak taubat dia. Siksaannya yang tadi udah saya kasih tahu tadi, siksaannya itu zina. Oh, itu bahaya sekali. Lah, kan Allah nggak pernah melarang zina. Emang nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada. Kalau nggak ada hukum kias, ya repot. Repot. Untung kita ada hukum kias. Karena larangan Allah dalam Al-Quran hanya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu larangannya. Jangan kau dekati zina. Kalau orang bego, dekati enggak gua. Kalau zinanya boleh berarti. Untung ada kias. Artinya gimana? Mendekatinya aja nggak boleh, apalagi kita melakukan zina. Nah, itu hukum kias. Apalagi kias dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu nggak melarang nempeleng ibu kita. Ada ayatnya tentang larangan menempeleng ibu kita atau menempeleng ayah kita, ada? Nggak ada. Yang dilarang itu jangan kau berkata uffin terhadap orang tua kita. Kita disuruh, coba nak tolong saya belikan ini. Toh gimana sih mas, saya lagi sibuk. Itu sudah durhaka. Berkata kepada orang tua sudah durhaka, apalagi menempeleng ibu bapak kita. Itu ya itu yang dinamakan kias itu. Itu dalam azwaja itu ya kias ada. Ijma dan kias itu ada. Karena tanpa kias ya repot lah. Kias juga bermacam-macam. Sudahlah terlalu dalam kalau ngomong masalah kias anu. Udah begitu aja lah. Pokoknya gitu aja lah. Nggak usah protes. Karena kalau ngaji zaman dulu kan namanya pengajian. Kalau sekarang kajiannya, kajian. Akhir zaman itu namanya kajian. Kalau di pondok pesantren nggak ada itu kajian. Ya pengajian aja sudah. Gitu. Dan dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu betul-betul dilaksanakan, karena begitu masuk pondok pesantren aja sudah diajarkan Ta'limul Muta'alim itu. Bagaimana kita memilih guru, kemudian kita gimana cara menghormat guru, adab dan lain sebagainya. Nah itu. Akhir-akhir zaman ini aja kalau ada pengajian ada pertanyaan 3, 4, 5 ya. Iya, kalau di pondok-pondok enggak. Murid itu cukup begini mendengarkan, ngerti enggak ngerti ya udah wis. Telan be. Tapi suatu saat nanti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke jalan faham, begitu. Kadang-kadang sekarang suka merepotkan guru, mendingan mun nyaho deh aing ngajawab, berarti nyaho ya pebak belur kan guru. Yang dibahas tentang tauhid, yang ditanyakan tentang yang lainnya itu keluar dari koridor. Nah itu satu nggak boleh. Kalau kita ya mengkol dikit kita alimul tadi sebenarnya Pak, kenapa sih seorang murid itu harus takdim kepada guru? Dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu diterangkan bahwasannya satu huruf yang diajarkan guru kepada murid itu sebenarnya harus dibayar 1.000 dirham Pak. 1.000 dirham. 1 dirham 40.000, berarti 40 juta satu huruf. Sekarang udah berapa huruf saya ngajar? Saya bang bayar. Nanti dibayarnya hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, gitu. Tapi ya begitu, kadang-kadang guru itu nasibnya ya begitulah. Guru itu. Ya guru anak ngaji aja, guru anak-anak kecil ngaji. Gitu. Kalau anaknya nangis, orang tuanya turun tangan. Iya. Ustadz yang dimaki-maki. Wah, itu nggak bakal berkah ilmunya itu, nggak bakal berkah. Apa itu berkah? Barokah itu apa? Ziyadatul khair. Akan menambah-nambah kebaikan. Itu bukan nambah-nambah kebaikan, malah nambah-nambah kejelekan. Oke. Sampai mana tadi? Ya. Akan diberi buku catatan amal di tangan sebelah kanan. Yang selanjutnya adalah wa yamurru 'ala sirat kal barqil khatif. Akan menyeberang jembatan sirat nanti di hari kiamat itu kal barqil khatif, bagaikan kilat yang menyambar. Bapak lagi ngaji di sini, malakal maut datang, kak, meninggal di masjid. Bapak wa yamurru 'ala sirat kal barqil khatif, nanti nyebrang jembatan sirat bagaikan kilat yang menyambar. Amin.
Mau kan gitu ya, mau ya. Lu enak banget. Itu kan berapa, 15.000 tahun nyebrangnya itu ya. 5.000 tahun nanjak, 5.000 tahun mudun, 5.000 tahun datar, lama itu. Belum lagi banyak kejadian selama kita menyeberang jembatan Sirat. Itu menurut faham Aswaja itu, dari alam mauqif itu ke surga itu terhalang oleh jurang neraka di sini, maka harus nyebrang jembatan Sirat di sana. Ya itu salah satu pemahaman yang lain ada. Yang nggak percaya itu nggak apa-apa, yang nggak percaya jangan denger aja sudah, jangan denger. Kalau dalam Aswaja ya begitu, yang namanya Siratal Mustaqim itu ada, ya ada. Bahkan diterangkan itu 15.000 tahun perjalanannya, itu lama banget. Lah orang yang ngaji duduk di tempat mencari ilmu ini ya bagaikan kilat yang menyambar, kalbarqil khatif. Nah, ini yang celaka lagi selain daripada orang yang gagal tauhidnya, yang gagal akidahnya karena menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah gitu. Loh, menyamakan gimana? Mulai dalam sifat ma'ani aja, mulai dari sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basor, kalam. Itu sifat ma'ani. Ya, ngerti nggak ngerti ntar aja, ntar diterangkan ya, ntar ini mesti jauh ke sifat ma'ani. Ya. Mungkin berapa puluh episode baru sampai ke sana lah gitu. Ya mudah-mudahan panjang umur aja. Nah, gitu. Nah itu dalam sifat ma'ani kan Allah itu di sana ada sifat basor. Allah itu melihat. Kita kan nggak tahu melihatnya Allah bagaimana. Nah kemudian kita berpendapat melihatnya Allah seperti melihatnya manusia. Nah itu dia yang disebut faqad kafaro. Kenapa? Karena ada ayat laisa kamitslihi syai'un. Gak bisa dimisalkan Allah itu dengan sesuatu. Jangankan disamakan, dimisal pun gak bisa. Ini disamakan Allah dengan manusia, itu gak boleh. Nah, gitu kan. Kemudian dalam sifat kidam pun ada 10 makulat. Makulat itu apa namanya, sifat yang lazim ada di makhluk, itu harus dicabut, nggak boleh disandarkan kepada Allah. Seperti Allah di mana, kapan, memakai apa dan lain sebagainya, itu jangan ditanyakan kepada Allah. Orang sekarang kan ngeyel. Nah, ini mau tanya, ada kiai, ada ustaz lagi ceramah, coba tanya, nyong pengen baru Allah ini ngendi si Allah, ngeyel terus. Padahal itu nanti kalau kita belajar ilmu tahu dalam sifat kidam itu udah dilontarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu beda dengan makhluknya. Oke. Nah ini wa yamurru 'ala sirat kal barqil khatib, menjembrang jembatan sirat itu kayak kilat yang menyambar, cepat sekali. Orang yang suka sholat berjamaah dan orang yang suka mencari ilmu. Ini berapa kakak ini di sini? Ratusan ya. Ini ada jemaah ratusan ada. Nah, iya. Ya itulah. Saya punya pengajian khusus ilmu tauhid di majelis saya itu. Hak pilihnya aja. Hak pilih di desa saya ada 3.000 lebih. Yang ngaji cuma 70 orang. Itu juga dicampur orang Kerawang. Ya memang ya males lah, setannya banyak, ada yang masuk pinggang, ada yang masuk kaki, ya tiba-tiba sakit pinggang, tiba-tiba sakit kaki, ada yang masuk ke mata, bawaannya ngantuk mulu. Mendingan lah ngantuk juga lu di tempat ngaji itu, masih itu kena hukum itu ya, masih bagus. Silakan tidur, tapi tidurnya duduk, jangan. Karena ini manjalasa, barang siapa yang duduk. Kalau duduk sambil ngorok sih nggak apa-apa, itu dapat juga pahala. Kalau udah tiduran di masjid ya sudah, itu udah keluar karena jalasa di sini. Nah gitu ya. Sampai jam berapa? Jam 9. Oh, jam 9 terlalu lama. Yang selanjutnya adalah wa yuhsyaru ma'an nabiyyin fil jannah. Kemudian akan dikumpulkan dengan para nabi di surga. Bu, enak banget ya orang yang ngaji.
dikumpulkan dengan para nabi, bukan sama preman-preman dikumpulkannya nanti, tapi dikumpulkan dengan para nabi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berkumpul lagi di akhirat ya dengan para nabi. Aduh, indah teman ya. Enak teman. Hanya itu aja? Enggak, tambah lagi wa banallahu lahu baitan fil jannah. Akan dibangunkan bangunan yang wah, super mentereng, bahkan ultra mentereng nanti di surga. Ya, kalau ini kan kalau menurut masyarakat biasa, ini yang namanya Buana itu perumahan elit lah. Perumahan elit, rumahnya bagus-bagus, mahal-mahal ya. Gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan bangunan surga, enggak ada apa-apanya. WC-nya juga enggak, karena nggak ada WC kalau di surga. Orang surga itu enggak ya, enggak BAB, enggak. Semuanya cuma jadi keringat yang harum ahli surga itu. Ya nanti juga akan dibicarakan gimana sih yang di surga pakaiannya hijau-hijau, semua ahli surga itu pakai pakaian hijau, sutra hijau. Makanya kalau laki-laki di dunia pakai sutra, nggak bakal kebagian sutranya surga. Nah, sutra ada yang pakai sutra ya di dunia, ada ya, banyak yang pakai sutra itu nggak boleh, haram hukumnya, nggak boleh pakai sutra karena nggak bakalan kebagian nanti sutranya surga. Begitu. Artinya kalau nggak kebagian sutra surga ya dia nggak bakalan masuk surga. Gitu. Kemudian laki-laki pakai emas sama. Kalau laki-laki pakai emas nanti nggak bakalan kebagian emas surga. Nah gitu kan, jangan pakai emas, udah jual aja lah. Punya emas jangan dipakai laki-laki, itu buat wanita. Ya. Ya kan banyak ya punya cincin emas juga boleh. Itu akan dibangunkan sebuah bangunan nanti di surga min yakutin hamro alahu. Nah, bangunannya itu dari yakut merah. Udah pernah tahu yakut merah? Dulu kan zaman ini, zaman batu cincin itu, cincin ya itu. Ada pernah yang jualan yakut merah? Iya, bacan ada paling apa ya? Iya. Ya gitulah kalau di kita gitu ya. Musim batu ale terus. Habis. Kemudian musim cangklong, ngudut pakai cangklong semua. Terus musim apa lagi? Musim apa lagi ya? Itu dari yakut merah arbauna baban yang mempunyai 40 pintu. Saya tanya, rumah Bapak sekarang punya berapa pintu? Ini 40 pintu. Bos Wiksan juga nggak bakalan punya 40 pintu, enggak. Ini 40 pintu. Luar biasa itu. Ini buat siapa? Buat kita semua. Amin. Iya, buat orang yang suka ngaji, suka duduk di majelis ta'lim, ya tempatnya mencari ilmu, kemudian suka sholat berjamaah. Ayo coba. Kalau mau sholat berjamaah sebaiknya DKM terus. Ayo sholat berjamaah, tapi orang-orang perumahan kayaknya banyak orang ini sih ya pegawai ya, jadi susah sholat. Kalau sholat 5 waktu paling banyaknya maghrib sama isya, subuh ya udah 3, maghrib bisa subuh, nggak tahu tuh bisa beli tiket surga enggak ya. Gitu. Oke. Ya kembali lagi sebelum kita memasuki ke ilmu tauhid, mari kita olah hati kita dengan riyadhatun nafsi, pengolahan hati, karena banyak sekali pekerjaan hati yang belum kita kerjakan. Oke, ada 9 pekerjaan hati. Waktu itu dalam khutbah juga pernah saya ulas, cuma 1 doang, 1 atau 2 ya pernah waktu khutbah Jum'ah. Ya pasti lupa lagi lah gitu. Karena Jumatannya sambil tidur. Itu ada 9 pekerjaan hati itu yang wajib kita upayakan. Karena pekerjaan zahir kita tidak ada apa-apanya kalau tidak ada pekerjaan hati. Oke, saya kasih tahu dulu aja, nanti dibahasnya nanti ya, tahun mana nggak tahu ya, 2021 mungkin. Yang pertama itu muhasabah. Yang pertama itu introspeksi kalau bahasa kerennya sekarang ya, atau bahasa sekarangnya itu muhasabah itu melihat diri
Apa itu muhasabah? Muhasabah itu sesuai ayat Al-Quran, wal tandur nafsum ma qaddamat, melihat pekerjaan yang telah dikerjakan. Kita lihat, jangan melihat pekerjaan orang lain, lihatlah pekerjaan diri sendiri. Itu pekerjaan hati, awas, pekerjaan hati. Jangan banyak menganalisa orang lain, analisalah diri sendiri. Karena kebanyakan manusia pinter menganalisa orang lain, tetapi bodoh sekali, gak bisa dia menganalisa diri sendiri. Analisa. Mari kita berdiri di depan cermin yang gede, kita lihat dalam diri kita. Kalaulah kita melihat mata kita sendiri, ya Allah, pernah aku apakan mata ini? Berapa kali saya bermaksiat dengan mata ini? Tanpa tobat, tidak bisa, dosa mata itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bertobat. Nah, dari situ aja udah bingung kita. Karena pekerjaan badan kita ini banyak sekali maksiatnya ini. Yaitu harus diteliti dengan hati yang dinamakan muhasabah. Kalau kita lihat telinga kita, ya Allah, saya paling demen banget dengerin gibah. Sampai miring-miring kepala saya. Dengerin gibah, enak banget kalau dengerin gibah. Kemudian lihat bibir, ya Allah, bibir kita berapa kali ini ngomongin orang gibah ini. Berapa kali mencaci maki orang ini bibirku dengan lidahku. Apa nggak akan disual oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semuanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejelekan akan ada soalnya nanti di hari kiamat. Ya gitu ya. Itu muhasabah. Kemudian kita berdiri lagi di depan cermin, ya Allah, aku melihat tangan. Berapa banyak dosa yang telah dilakukan oleh tangan. Punten bapak-bapak, nanti di hari kiamat di jasad kita yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah telapak tangan dan paha kita. Ini yang pertama. Kalau pekerjaan kita yang ditanya pertama kali oleh Allah adalah sholat. Kalau kewajiban kita yang pertama kali yang ditanya oleh Allah sholat, sholatnya baik, kesananya insya Allah baik. Itu nanti di hari kiamat itu. Tapi kalau di alam kubur lain lagi, nggak nanya itu, enggak. Allah nanya, siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kalau nggak bertauhid, wallahu alam. Itu pertanyaan pertama, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Oh, Tuhanku itu yang kemarin jalan-jalan sama aku. Bisa jadi begitu. Karena menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Nah itu makanya kita belajar ilmu tauhid supaya kita mengenal ma'rifat kepada Allah, supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mana? Apa Allah yang A-L-L-A-H? Apakah itu? Apa yang dikatakan Allah oleh sebagian manusia? Apa harus bilang Allah? Ada Allah, ada juga. Itu siapa sebenarnya? Apa tulisan Allah gitu yang saya sembah itu? Ya, itulah ilmu tauhid, nanti dibahas itu. Nah, itu muhasabah. Ya, muhasabah itu melihat diri kita. Kita lihat kaki kita lagi. Berapa banyak kaki kita dipakai maksiat, dilangkahkan untuk maksiat. Apa kita sadar dalam keseharian? Belum lagi Pak, belum lagi apa yang kita kerjakan, apa keberhasilan yang kita capai. Kebanyakan itu merasa bahwa itu adalah hasil karyaku. Allah nggak ikut campur. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Itu akan menjadikan seorang menjadi kafir qadariyah. Awas, berhati-hatilah. Tatkala hati ini enggak diolah, jikalau kita melakukan sesuatu kemudian ada keberhasilan dalam pekerjaan itu, dia merasa gua nih Ustaz Asep. Begitu, menepuk dada dia. Itu kafir qadariyah. Kemudian amal yang lain gimana? Hangus sudah. Bahaya sekali. Makanya kata Rasul, dari 1000 orang manusia, 1 orang masuk surga, yang sisanya 999 masuk neraka. Kenapa? Gak pandai-pandai
Nah, mengolah hatinya. Itu baru satu muhasabah. Nah, itu masih panjang juga sih, masih panjang ini pembahasannya. Nah, nantilah lebih jelas. Satu muhasabah, yang kedua itu taubat. Habis muhasabah itu wajib taubat itu. Ya, kalau udah muhasabah harus taubat. 3 qanaah, 4 zuhud, 5 sabar, 6 tawakal. Wah, repot tulisnya. 6 tawakal, 7 ridho, 8 ikhlas, 9 syukur. 9 itu wajib kita mengerjakannya dengan baik. Tetapi tanpa ilmu harus bagaimana? Makanya wajib kita mencari ilmu. Nah, gitu. Apa yang harus kita kerjakan dengan 9 pekerjaan itu? Begitu kan? Sekali lagi, mudah-mudahan gak hafal. 1 muhasabah, 2 taubat, 3 qanaah, 4 zuhud, 5 sabar, 6 tawakal, 7 ridho, 8 ikhlas, 9 syukur. Mudah-mudahan Pak Edi hafal ya. Ya, kalau nggak hafal pantas sudah tua. Begitu. Sampai nih masalah pertobatan. Sekali lagi saya kesini mengajak tobat sebenarnya. Kenapa pakai ngajar ilmu tauhid? Yang pertama kali kita taubati adalah tentang dosa akidah, dosa tauhid. Karena itu sangat menentukan sekali. Sholat gak ada apa-apanya, gak apa-apanya orang yang akidahnya melenceng, gak ada apa-apanya. Nah, ini pedas sekali ya. Aduh, kan gua suka berjamaah. Tetapi kalau tauhidnya melenceng, kalau melenceng pastilah orang itu musyrik lah. Pasti syirik orang itu. Melenceng salah satunya kan gitu. Orang yang melenceng tauhidnya ya syirik lah, kemana lagi? Orang syirik ada di dunia ini, banyak sekali orang syirik. Ya kita jangan ngomongin batur lah, orang lain. Tong diomongkan batur manggas, urang diri orang ya, diri orang ya. Ya, diri kita sendiri. Kalau kita mau naik jabatan, kita datang sama orang yang pintar katanya. Terus dikasih apa? Dikasih batu combong lah, apa-apa, pakai keris, pakai bedog, ya gitu. Nah, udah macam-macam. Ada ajimah. Buat apa? Supaya menarik pengasihan buat atasan kita, supaya kita ditaikkan jabatan. Padahal kita tukang sholatnya nggak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mas, berhati-hatilah. Kita harus tobat sekarang, tobat. Ya. Dan tobat pun harus dengan ilmu. Ntar saya kasih lembaran dosa. Dosa-dosa besar sudah saya ketik kurang lebih ada 80 dosa besar yang wajib, bukan harus, wajib kita tobati. Tapi kalau ditanya sekarang nggak bakalan ingat. Loh, dosa apa ya? Perasaan saya nggak punya dosa. Dosa saya paling ghibah ya, kalau ngomongin orang ya sering saya, paling itu 1. Kedua apalagi lupa. Tapi nanti kalau ada alatnya, alat muhasabah, insya Allah gratis nanti saya bagikan ya. Mungkin pertemuan berikutnya kapan? Mungkin tahun depan atau kapan lah, nggak tahu saya jadwalnya. Nah gitu. Ntar daftaran dosa itu. Ntar satu-satu ditobatin. Wah, susah banget ya, Bang, susah. Kan pada saat kita bermaksiat gampang banget karena enak. Contoh maksiat mata, kita bawa motor, di depan ada motor. Kan zaman sekarang apa ya? Motornya udah didesain itu, yang belakang itu suka tinggi ya. Karena buat apa? Buat perempuan yang boncengnya. Kemudian desain lagi oleh orang Yahudi itu. Kalau ada lepis itu pendek banget di sininya, pas ininya, sehingga pada saat duduk di motor itu ya kelihatanlah segala-galanya. Kita di belakang mau ngapain coba? Merem, nabrak. Ayo. Iya, Bos. Iya. Istighfar, mata tetap aja. Karena mata biasanya nggak kenal dengan istighfar. Kenapa? Karena tidak ada riyadatun nafsi. Mata itu menunggu perintah otak, dan otak menunggu sinyal dari hati.
Betul? Iya. Sebenarnya akal itu tempatnya di hati. Akal itu nanti ya saya bahas, ada hukum syara, hukum adat, hukum akal. Banyak sekali ini. Tinggal otaknya aja saya akan persiapkan. Akal itu nurun latifun ruhaniyun tudriku bihin nafsul ulum. Cahaya lembut rohani yang bisa menemukan ilmu pengetahuan, itu namanya akal. Tempatnya di ngendi? Ya tempatnya di hati. Memancarlah ke otak. Otak kemudian memberikan sinyal kepada seluruh anggota badan. Tidak ada satu profesor pun yang mengetahui tentang perintah hati kepada otak, otak memerintah kepada anggota badan. Nanti kita bahas. Ini akal luar biasa sekali, akal ini. Dan akal pun ada akal goriji, ada akal tabi'i. Wah, repot ntar belajar otaknya. Ntar persiapkan aja bantal. Kalau begitu. Nah itu. Sedikit aja akan saya bahas tentang tobat. Kata Rasulullah SAW, Rasul telah bersabda, man taba, barang siapa yang taubat. Ini kan nggak tobat, karena saya kesini mengajak tobat ini. Man taba, barang siapa yang taubat, walam yata'allamal ilma falaisa bitaibin. Orang yang ngaku taubat, saya udah taubat, tetapi dia nggak pernah mencari ilmu, nggak pernah ngaji, bohong. Falaisa bitaibin, dia belum sampai kepada taubat. Berarti di perumahan ini harus ini yang taubat. Iya. Kalau ada yang ngambek disuruh, saya udah taubat, ini baca ini. Cuma kan, ya kitabnya kuning, bacanya gimana ya? Susah. Ada jabar, ada jeber, ada jubur, nggak ada di sini. Nah begitu. Nah, jadi kalau seseorang taubat tetapi dia tidak ada upaya mencari ilmu, nggak ngaji, falaisa bitaibin, kata Rasul. Ini bukan kata saya, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaisa bitaibin, bukan tobat itu Pak Edi, bukan tobat. Saya punya CS Pak Edi, Pak Bos, alhamdulillah beliau itu katanya, tapi saya belum lihat sih, katanya menjadi kutub masjid katanya. Luar biasa. Memang begitu, kutub masjid itu yang udah tua-tua, yang muda-muda enggak. Bagus sekali. Sudahlah, korupsi 5 menit nggak apa-apa, kita ngobrol aja dulu ya. Nah. Ini banyak, mantaba walam yata'allamal ilma falaisa bitaibin. Jadi kalau orang nggak mencari ilmu itu bukan yang namanya tobat. Nah gitu. Kemudian wa mantaba walam yajid fil ibadati falaisa bitaibin. Orang ngaku tobat tapi ibadahnya atung-atung ae, nggak bertambah tobatnya. Sebelum tobat sholat 5 waktu jalan biasa sebelum tobat. Setelah tobat masih sholat 5 waktu, nggak ditambah dengan aurat-aurat yang lain. Pak, ada satu syekh mengadakan kajian di Masjidil Haram, bertanya kepada mustaminya, ya kepada bapak sekalian, Pak, saya mau tanya, saya hari mendoakan ibu bapak berapa kali? Maka dijawablah oleh mustaminya, saya 5 kali, sambil merasa hatinya tuh, wah luar biasa, saya 5 kali mendoakan orang tua. Kapan itu, kata saya? Setiap ba'da sholat. Saya 1 kali, berarti 5 kali sholat, saya 5 kali mendoakan ibu bapak. Apa doanya? Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagus itu doa. Tapi kamu berapa kali? 5 kali saya sehari semalam. Engkau orang durhaka, kata saya. Engkau orang durhaka terhadap orang tua. Loh, kenapa saya durhaka? Mari kau lihat jasa ibu bapamu, mulai dari dikandung sampai melahirkan, sampai diurus, kemudian pengen jajan nggak tahu, nggak punya duit, harus ada terus. Pengen pakaian nggak tahu, nggak punya duit, harus ada terus. Zaman sekarang harus beli HP dan lain sebagainya. Apa itu ibu bapak menolak? Enggak, saking sayangnya kepada kamu. Sekarang kamu cuma 5 kali, dihitung 5 kali doang sehari semalam. Sungguh kau anak tak tahu diri. Makanya nanti ada aurat-aurat ba'da sholat, itu yang utama-utama yang harus dilaksanakan oleh bapak-bapak semua, supaya apa? Cepat hancur dosa-dosa kita. Karena pertobatan bukan hanya dengan sholat tobat, sholat sunnat taubatir lillahi ta'ala, tetapi harus ada hal-hal lain
pendampingnya yang harus kita laksanakan. Ya mudah-mudahan sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan bapak-bapak yang umur semua ya, kita sehingga tahu, kita ilmu tauhid, tahu pertobatan. Ini yang enggak nambah ibadahnya juga itu bukan tobat katanya. Kalau kemarin kita habis sholat kemudian kita baca apa? Istighfar berapa kali? 10 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kau nggak tahu diri, istighfar 10 kali. Berapa dosa yang pernah kau lakukan dari mulai kau balik sampai sekarang? Ngirit banget lo istighfar. Tetapi kalau dengan ilmu Pak, nggak susah sih sebenarnya. Contoh begini, kalau kita sodako, itu kan dibalas kata Rasul 10 kali lipat oleh Allah. Kalau kita sodako 10 menurut hadis. Kemudian dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil dan seterusnya, itu dibalas 700 kali lipat sodako itu. Tetapi ada yang lebih besar daripada itu. Kenapa? Dalam itu ayat ada kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah itu akan melipat gandakan semaunya Allah, dan Allah Maha besar, Maha luas karunia-Nya. Nah, itu harus bagaimana? Contoh aja satu aja. Kalau kita bersedekah, kemudian kita bacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sedekahnya 1000 perak. Sedekahnya 1000 perak, tapi sambil diiringi dengan tasbih. Maka kata Rasulullah SAW, selain daripada lipat gandakan 700 kali lipat, orang itu bakal dikasih 1 liter emas surga. Amin ya robbal. Itu ibadah dengan ilmu namanya. Maka jangan menganggap enteng sama ustaz. Ustaz banyak amalan yang bagus-bagus. Enteng kan baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 1 liter emas surga. Kalau ditukar berapa sih harganya emas surga itu 1 liter? Itu kalau dibeli dengan dunia beserta isinya, nggak akan bisa dibeli itu emas surga yang 1 liter. Gara-gara apa? 1000 rupiah dikeluarkan diiringi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan banyak lagi amal-amalan yang lain. Karena kalau kita timbang, kalau kita balancing antara maksiat dan ibadah, nggak ada apa-apanya ibadah kita, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau dengan ilmu, nah minimalnya bisa seimbang lah dengan ilmu. Makanya ilmu itu penting. Satu aja bab sodako aja, belum bab yang lain. Bab sodako aja, kalau pengen hebat itu sodakonya 1000 perak bakal ditambah 1 liter emas surga kata Rasul. Itu dari mana taunya itu? Ya dari pengajian, nggak mungkin dari pasar ada orang ngomong ayo sodako nanti beri emas surga. Lu yang mana emas surga lu? Nah gitu. Oke. Nah sekarang segini, mudah-mudahan pertemuan berikutnya menjadi 2 kali lipat dari ini ya. Mudah-mudahan. Karena ini penting sekali ilmu tauhid. Penting sekali ilmu tauhid. Sudah. Ya, nggak kurang nggak lebih jam 9 kurang 1/4. Mudah-mudahan ini yang bagus-bagusnya, ini yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya pasti dari kesalahan saya karena saya mungkin mengikuti hawa nafsu dalam hati saya, itu mengikuti setan. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, kemudian dibimbing oleh Allah menuju jalan takwa dan istiqomah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.